Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Agung. Ya. Ada juga mengistilahkan disebut asam. Asam itu artinya diam. Ya. Kenapa? Karena asam tidak terdengar, diam. Kayak orang tuli itu ya. Kenapa distilahkan bulan Rajab itu bulan tuli? Ya kan? Diam, bulan tuli, tidak ada suara. Karena la yasmauna fihi qaqatus silah. Karena di zaman jahiliyah bulan Rajab itu tidak ada suara-suara senjata. Ya, kan kalau zaman dulu kan perang kan pedang adu pedang kan pang gitu ya, ada suara. Kalau sudah Rajab ini sepi, enggak ada. Suara pedang dengan pedang, suara tombak ketemu tombak, suara tombak ketemu pedang enggak ada. Karena betul-betul tidak ada peperangan dan tidak boleh melakukan peperangan kecuali kalau diserang. Lain ya. Kalau diserang beda. Masa diserang diam saja? Kenapa kamu rela ditusuk? Rajab, matilah kan itu ya. Ya kalau diserang melawan lah kan itu ya. Maksudnya memulai peperangan di sini yang tidak boleh itu. Kemudian yang nomor 3 juga disebut asab. Kenapa disebut asab? Li'anna rahmata tasubbu fi. Karena bulan Rajab itu disebut asab karena rahmat di bulan Rajab itu betul-betul dinaungkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Kemudian yang nomor 5 disebut rajm. Kenapa? Li'anna syayatin turjamu fi. Karena syaitan dirajam, dilempari batu. Ada juga mengatakan syahrul haram. Ya, karena Rajab bagian daripada Ashhurul Hurum. Ada juga mengatakan al-muqim. Kenapa? Karena kemuliaannya sabitun, tetap. Ya. Ada juga mengatakan bulan munassilul asinah, seperti yang saya katakan tadi, karena ujung-ujung senjata dicabut. Ada yang mengatakan juga disebut Rajaban, ya, diambil dari tarkut, kital, meninggalkan perang. Dan banyak lagi istilah-istilah bulan Rajab, tentu karena diambil dari beberapa hadis, walaupun sebagiannya lemah dan sebagiannya maudhu. Tapi intinya istilah-istilah yang banyak kepada satu nama bulan Rajab itu menunjukkan kemuliaan bulan Rajab. Sama kalau kita bicara tentang Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan banyak namanya. Ada disebut surah Syifa, ya kan? Ada Ummul Kitab, ya, ada surah Al-Fatihah dan macam-macam. Surah Al-Fatihah itu ada sekitar belasan nama untuk satu surat kan. Dan dalam bahasa Arab ketika satu surat banyak nama menunjukkan surat itu agung. Lah begitu juga bulan Rajab, ketika banyak nama untuk bulan Rajab sampai 18 nama di zaman jahiliyah menunjukkan agungnya bulan Rajab, gitu maksudnya, ya. Saya contohkan beberapa hadis yang menyebar di masyarakat, tetapi hadis ini semua kalau tidak lemah maudhu, palsu. Ya, contoh umpamanya hadis yang sering dibaca di masyarakat, kita sering kan mendengar doa-doa di masyarakat itu seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan itu ya. Kita sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebenarnya doa ini kalau hanya untuk berdoa saja tidak ada masalah. Ya, karena isinya kan bagus. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau hanya untuk doa saja, lafaz itu digunakan doa, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian berdalil bahwa ini adalah suruhan karena ada hadis yang menyuruh untuk berdoa seperti ini yang jadi masalah. Karena hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi kalau untuk diambil lafadznya saja berdoa tidak ada masalah. Ya, jangan kemudian diyakini ini suruhan, doa ini harus dibaca ketika sampai bulan Rajab karena ada riwayatnya, gitu maksudnya. Riwayatnya lemah. Riwayatnya dilemahkan para ulama. Ya, taib. Ada juga yang kemudian hadis yang sudah menyebar di masyarakat itu seperti Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku, kata Rasul. Hadis ini batil, maudhu. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan hadis yang lain, contohnya
yang sering-sering di masyarakat saja, yang sering tersebar aja, karena terlampau banyak sih riwayat-riwayat tentang hadis-hadis seputar bulan Rajab ini. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khiratullahi minasyuhur wa huwa syahrullah, man azzama syahra Rajab faqad azzama amrallah, adkhalahu jannatun naimi. Pilihan Allah dari bulan-bulan, bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka sungguh dia telah mengagungkan perkara Allah, dan Allah akan masukkan dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, Rajab syahrullah wa syahban sya'ri wa Ramadan syahra ummati. Tadi yang sebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan maudhu, palsu, batil hadisnya, tidak ada sumbernya sama sekali. Termasuk juga hadis tentang salat raghaib, semua riwayatnya mungkar, maudhu, tidak ada yang sahih. Intinya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada satupun hadis yang bisa diamalkan dari ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Semua antara lemah dan palsu. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada ibadah khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada ini itu khusus. Maka ibadahlah sebagaimana biasa ibadah. Ya, puasa Senin Kamis, puasa hari Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin solat duha yang biasa kita lakukan, solat malam yang biasa kita lakukan, atau mungkin baca Quran, atau berzikir, silaturahim, birrul walidain, dan begitu seterusnya. Tetapi yang menjadi keistimewaan bulan Rajab adalah ibadah-ibadah itu ditingkatkan pahalanya dibandingkan ia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Itu inti pembahasan di seputar bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pembekalan pengetahuan kita tentang bulan Rajab. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi